Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, kelas 7. Marilah kita sama-sama mendoakan kepada diri kita dan seluruh umat manusia yang ada di bumi ini ya, yang sekarang sedang ditimpa musibah. Mudah-mudahan musibah ini atau bencana ini cepat berlalu, yaitu bencana penyebaran COVID-19 cepat berlalu sehingga kita bisa sekolah seperti biasa, bertatap muka seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita akan membahas mengenai materi seni budaya pertama, yaitu adalah seni rupa ya. Materi seni budaya pertama yaitu tentang seni rupa. Biar kalian lebih tahu, biar kalian lebih paham, akan dijelaskan secara detail ya. Langsung saja, materinya seni rupa dengan materi pokok yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Oke, itu materinya ya. Di sini ada kompetensi dasar ya. Yang pertama itu memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan berbagai bahan. Jadi kalian dituntut untuk memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan berbagai bahan ya. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa ya kalian dapat mendeskripsikan pengertian menggambar dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi jenis objek menggambar dengan benar ya. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis komposisi dengan tepat. Yang keempat, mengidentifikasi jenis alat dan media menggambar dengan tepat, dan mendeskripsikan teknik dan langkah-langkah menggambar dengan benar. Oke, itu tujuan pembelajarannya sebagai pembukaan. Jadi tolong simak video ini baik-baik karena materi ini nanti di akhir akan ada soal yang harus kalian kerjakan. Tolong didengarkan, difahami, dan disaksikan sampai selesai. Oke, kita langsung ke pembahasan ya. Pembahasan tentang pengertian menggambar. Nah, bisa kalian lihat di situ contoh menggambar itu seperti itu ya. Jangan sampai keliru antara menggambar dan melukis. Nanti kan kita kupas lagi antara perbedaan menggambar dan melukis. Kita bahas dulu pengertian menggambar ya. Seperti yang sudah kita ketahui, kata menggambar itu sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Waktu kalian SD mungkin kalian sering ya melakukan kegiatan menggambar ya. Menggambarnya itu banyak, ada gunung, mungkin gambar hewan dan lain sebagainya. Itu kalian sudah melakukan. Nah, di sini Bapak akan mengupas lebih detail, lebih dalam tentang apa sih itu menggambar ya. Jadi kalian tidak cuman bisa menggambar saja tanpa tahu apa maksud dari gambar tersebut, apa penjelasannya, menggambar itu apa sih. Jangan sampai bingung, menggambar itu ya coret-coret. Nah, tidak seperti itu ya, ada pengertiannya. Oke, kita bahas pengertian dari menggambar. Menggambar merupakan aktivitas kreatif untuk membentuk imaji ya, imaji atau gambar, untuk membentuk gambar yang menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi menggunakan berbagai teknik, guratan, dan alat gambar yang beraneka ragam ya. Lebih simpelnya lagi, maksudnya gini, menggambar itu kalian menggabungkan ya, menggabungkan antara pemikiran kalian, otak kalian dalam melihat suatu objek, membayangkan suatu objek, kemudian kalian pahami objek tersebut, lalu kalian gambar ya, kalian buat dalam media datar menggunakan keterampilan tangan kalian. Dalam media datarnya itu berupa kertas gambar, HVS, atau kertas-kertas yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan menggambar ya. Kita lanjut.
Di sini ada jenis-jenisnya, ada macam-macamnya ya. Ada 4 macam menggambar. Yang pertama itu bisa kalian lihat di situ ada gambarnya. Itu adalah menggambar ekspresi. Ya, menggambar itu membuat, ekspresi itu adalah bentuk ya, suatu bentuk tindakan yang membentuk sebuah rautan ya. Kalau di dalam wajah itu ada rautan marah ya, rautan senang, itu bisa kalian lihat ya ekspresinya. Itu cuman contoh sampel yang standar. Tapi kalau lebih dalamnya lagi, maksudnya ekspresi itu menggambar dengan yang ada di dalam hatinya. Misalkan dia sedang marah, menggambar suatu bentuk ya yang sedang marah saja, tidak cuman raut wajah saja, bisa gambar-gambar yang lainnya yang artinya marah. Nah, seperti itu adalah gambar ekspresi. Yang kedua adalah menggambar bentuk atau model. Ya, banyak sekali menggambar bentuk di situ. Kita lihat ada apa itu, kubus ya, kotak, ada juga yang melengkung, bulat dan lain sebagainya. Bentuk-bentuknya banyak sekali ya, ada botol, ember, ada kotak, mungkin ada juga gambar meja, kursi dan lain sebagainya. Itu adalah gambar model. Yang ketiga, gambar ilustrasi. Nah, di sini biasa dijadikan sebagai gambar-gambar yang berbicara gitu, mengilustrasikan. Bisa kalian lihat di situ gambar-gambar orang-orang yang sedang memainkan alat musik ya, mengilustrasikan orang yang sedang bermain alat musik. Atau kalian menggambarkan hal-hal yang lainnya ya, kayak sebuah kegiatan yang kalian gambar ya, yang menceritakan sebuah kejadian tersebut dalam media gambar. Oke, langsung lanjut. Yang berikutnya adalah menggambar imajinasi. Nah, berimajinasi itu kalian menggambar yang ada di dalam hayalan kalian, pikiran kalian ya. Berimajinasi, kalian melihat sebuah kejadian indah, seram, sedih, senang, kemudian kalian gambarkan ke dalam sebuah media datar. Contohnya kalian melihat gunung gitu, ada sungainya, ada pelanginya. Nah, kalian menghayal, membayangkan, kemudian kalian gambar. Itu adalah gambar imajinasi. Oke, lanjut biar cepat. Ada objek menggambar. Nah, objek menggambar di sini bisa kalian pilih ya. Objek-objeknya di kelas 7 itu ada flora. Flora kalian harus ketahui adalah tumbuhan, jangan sampai tertukar dengan fauna ya. Flora itu adalah tumbuhan. Tumbuhan itu pohon, bunga, lain sebagainya. Fauna itu adalah jenis-jenis hewan. Ada kuda, ada gajah dan lain sebagainya. Kalian pasti tahu. Yang ketiga, alam benda. Alam benda itu banyak ya. Ada batu, ada ya meja, kursi dan lain sebagainya. Itu juga alam benda, yang ada benda-benda yang ada di alam kita ya. Yang keempat itu figuratif, gambar manusia kartun atau manusia utuh atau wajah saja, itu adalah gambar figuratif. Dan yang terakhir adalah hayalan, tadi sudah dibahas ya, imajinatif, menghayal. Gambar hayalan di sini bisa menggambarkan sesuatu yang nyata atau tidak nyata. Maksudnya yang nyata itu ya gambar orang ya, yang nyata itu berimajinasi tentang awan ya, atau sebuah kejadian penting. Atau bisa juga yang tidak nyata. Yang tidak nyata itu dia berimajinasi, fantasi sebuah kesenangan ya. Contohnya itu pahlawan super, Naruto, Dragon Ball, One Piece ya, itu banyak sekali. Itu imajinasi ya, hayalan, tidak nyata ya, tidak mungkin ada di dunia kita. Walaupun kisahnya ada, tapi bentuk Naruto itu tidak ada ya. Oke, itu objek menggambar. Nah, ini sedikit lagi yang terakhir ya, tentang prinsip seni rupa. Ini harus kalian pahami benar-benar, karena prinsip seni rupa itu adalah aturan ya dalam menggambar. Yang pertama ada kesatuan, yang kedua keseimbangan atau balance, yang ketiga irama, yang keempat komposisi, yang kelima penekanan, kontras, dan yang keenam keselarasan atau harmoni, yang ketujuh gradasi warna. Ini harus ya, maaf videonya kepotong, kita lanjut lagi. Nah,
Dari prinsip-prinsip itu bisa kalian baca ya, yang lainnya bisa kalian baca, seperti misalkan kesatuan dan sebagainya bisa kalian baca dari internet atau dari buku. Nah, yang paling penting itu dalam sebuah prinsip menggambar adalah komposisi ya. Dijelaskan di sini ada 2 jenis sebenarnya ya, tapi di sini ada 3 ya. Bapak akan menjelaskan hanya 2 jenis saja, komposisi simetris dan asimetris. Komposisi simetris itu adalah benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara kiri dan kanan serta memiliki keseimbangan dalam bentuk dan ukurannya. Ini maksudnya adalah dalam menggambar itu, misalkan kalian melihat sebuah objek ya, ada gelas, ada piring dan lain sebagainya, itu kalian harus tata dengan benar, yang tinggi di belakang, yang rendah di depan, agar semua objek bisa terlihat dari arah depan ya. Yang kedua itu adalah komposisi asimetris. Benda diletakkan dalam posisi tidak sama baik dalam posisi maupun ukurannya, namun masih tetap memperlihatkan proporsi, keseimbangan dan kesatuan. Ini tidak beda jauh gitu ya. Yang asimetris dengan simetris itu tidak beda jauh. Yang ini diletakkan pada posisi yang seimbang, rata ya. Yang ini juga diletakkan walaupun tidak sama tapi tetap memperhatikan ya proporsi dan lain sebagainya. Itu adalah sedikit penjelasan ya mengenai menggambar flora dan fauna ya, dari ada penjelasan unsur dan prinsip dan lain sebagainya. Oke. Yang terakhir itu adalah contoh soal. Nah, ini ya, kalian tulis di buku tulis contoh soalnya ya, ditulis, kemudian sertakan jawabannya. Nanti hasilnya kalian foto, kirim ke WhatsApp grup ya, kirim ke WhatsApp grup. Jangan lupa diberi nama. Oke, soalnya ini biar lebih besar. Nah, soal yang pertama, jelaskan menurut pendapat kalian. Jadi pendapat kalian sendiri ya, yang tadi sudah Bapak jelaskan, kalian cerna apa yang dimaksud dengan menggambar ekspresi. Apa sih itu menggambar ekspresi itu? Yang kedua, sebutkan macam-macam prinsip dalam menggambar bentuk ya, cuman menyebutkan saja prinsip-prinsipnya. Yang ketiga, jelaskan manfaat ya, manfaat dari menggambar. Apa itu manfaat menggambar? Yang keempat, sebutkan dan jelaskan macam-macam objek menggambar. Dan yang terakhir, jelaskan 2 jenis komposisi dalam prinsip menggambar ya, 2 jenis. Jadi jelaskan ya, jangan cuma disebutkan saja 2 jenis komposisi dalam prinsip menggambar. Itu saja soalnya, kalian tulis soalnya di buku tulis, kemudian jawaban dengan jawaban yang setepat mungkin, kemudian hasilnya difoto, kirim ke WhatsApp grup. Jangan lupa diberi nama. Demikian video tentang materi seni rupa ya, terutama menggambar flora, fauna dan alam benda. Itu sedikit materi yang bisa Bapak sampaikan. Jika ada pertanyaan, nanti kita buka sesi pertanyaan di WhatsApp grup ya. Itu saja ya. Kalau misalkannya masih bingung ya, tadi silakan kalian tanyakan ya. Bapak akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.